Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heri Matisesa, merupakan mahasiswa dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro angkatan 2019. Di kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan dan melakukan tutorial bagaimana sih untuk melakukan tahap georeferencing pada pengolahan peta di awal. Karena pada dasarnya georeferencing merupakan hal pertama yang perlu dilakukan sebelum kita mengolah peta lebih lanjut seperti itu. Namun sebelum itu saya ingin sedikit mereview terkait dengan tools atau fitur yang ada di ArcGIS, karena mungkin pada dasarnya ya, karena kita sebagai pemula mungkin buat yang melakukan georeferencing itu masih sangat belum terbiasa gitu dengan tools-tools dan juga fitur yang ada di ArcGIS. Dari itu kita masuk di sini, ada file di sebelah kiri, itu ada new untuk membuka dan kerja baru, dan ada open untuk membuka pekerjaan yang sudah kita lakukan, dan ada save as, dan share data. Kemudian di sini ada ngeprint dan juga export map ketika sudah jadi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada undo remove, berarti kita balik ke pekerjaan kita sebelumnya karena mungkin ada kesalahan atau lain-lain, dan di tujuan dan reader kebalikan dari undo. Kemudian ada cut, copy, paste, paste special, dan delete. Di view ada data view. Data view itu adalah layer yang ada saat ini gitu. Kemudian terkait dengan layout view itu adalah tempat kita akan melakukan layouting nantinya. Nah, untuk layout itu ada, kita bisa buka di bawah sini sebelah kiri ini ada layout view, klik. Nah, ini ada layout view, namun kita tidak akan membahas terkait dengan layout view, nanti ada kegiatan atau acara tersendiri seperti itu. Kemudian ada bookmarks, ada insert. Insert ini ketika kita akan melakukan tab layouting, ada insert legend, arah timur atau arah utara gitu. Kemudian ada scale bar, kemudian ada scale text, dan bisa masukkan gambar dan juga objek lainnya. Di selection ada tools atau fitur seperti ini. Ada geoprocessing, dimana berisikan dengan buffer, clip, intersect, union, dan dissolve, dan lain-lain. Di sini untuk 6 hal ini berkaitan dengan cara kita menggabung, kemudian memisahkan dan memotong dengan mungkin data-data yang akan kita gunakan. Kemudian ada output box, environment. Nah, ini akan digunakan lebih lanjut ketika kita akan mengolah peta ya di sana. Kemudian ada customize, ada Windows. Nah, Windows ini ada hal-hal yang penting yang wajib kita perlihatkan di ArcGIS kita. Pertama, table of content. Table of content ini yang ini di sebelah kiri. Table of content yang nantinya berisikan konten-konten yang akan kita olah nanti, seperti kayak mungkin sungai, jalan gitu-gitu dan lain. Kemudian ada katalog dan juga search. Katalog dan search itu terletak di sebelah kanan di sini. Katalog itu berisikan tentang data-data yang akan kita gunakan atau kita proses selama kita mengolah peta. Kemudian search itu mungkin tools atau fitur atau mungkin hal-hal yang ingin kita cari yang akan kita gunakan untuk mengolah data kita. Kemudian ada feature juga, kemudian ada attribute, dan banyak lagi. Dan di sini ada juga georeferencing, drawing, kemudian banyak hal lain gitu. Kemudian salah satu fitur yang akan kita gunakan itu ada di sini, add control points untuk melakukan georeferencing. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap proses georeferencing kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengconnect folder di mana terletaknya file atau peta kita gitu. Nanti bisa langsung di folder, kemudian masuk sini, kemudian cari folder, tuliskan peta kita, lalu klik oke saja. Karena di sini saya sudah memasukkan atau mengconnect folder, maka saya langsung bisa memasukkan peta yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan peta KKN saya karena sedikit lebih simpel untuk dilihat. Kita klik, kemudian kita langsung tarik atau drag ke dalam layar seperti ini. Nah, ini diklik oke. Nah, ini peta KKN saya yang kita akan gunakan untuk belajar bagaimana melakukan georeferencing. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan di tab georeferencing ini adalah klik kanan pada peta, dan di sini data frame properties, dan di sini ada data frame. Ada coordinate system maksudnya. Coordinate system tujuannya adalah untuk menentukan UTM zone atau zona UTM daerah kita gitu. Jadi ada zona-zona UTM yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi bisa kita lihat
Indonesia ini kita bisa lihat bagaimana pembagian dari zona-zonanya. Nah, seperti ini. Mulai dari 46N sampai 54N, kemudian ada 46S sampai dengan 54S. Nah, karena daerah kita berasal dari atau berada di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, itu berada di 49S di sini. Kita taruh sini ya. Nah, 49S, jadi kita memilih zona hitam kita 49S. Jika sudah, langsung klik OK saja. Nah, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan digitasi. Proses digitasi ini adalah penitikan untuk melakukan tahap akhir dari georeferensi kita gitu. Jadi kita perlu ketahui bahwa di peta itu terdapat dua jenis atau mungkin lebih tipe dari angka dari gridnya. Di sini tipe ini adalah tipe XY gitu. Nah, ada lain yaitu tipe DMS. DMS itu adalah derajat menit and second atau derajat menit dan detik. Nah, untuk tipe ini kan XY. Untuk yang contoh dari DMS atau derajat menit dan second itu seperti ini nih. Ini 112 itu berarti derajat, 40 berarti menit, dan 0 itu berarti second atau detik. Nah, ini tipe untuk DMS. Jadi ada dua tipe. Jadi kita perlu ketahui dulu hal tersebut karena pada prosesnya nanti itu akan pengolahannya akan berbeda ketika angka dari grid ini itu berbeda. Langsung saja mungkin kita coba. Ini ada fitur add control points, kita klik. Kemudian kita harus menitik atau mendigitasi dari pertemuan dua garis grid. Nah, di sini ada grid yang pertama atau garis grid pertama, kemudian dari itu dari atas, kemudian dari samping. Nah, ini ada kita langsung titikin, kalau bisa sepresisi mungkin agar hasilnya benar-benar berhasil seperti itu. Klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa ada tipe X, Y, dan tipe DMS atau long and longitude atau latitude. Karena sini tadi sudah saya katakan bahwa ini tipe X dan Y, maka kita pilih input X dan Y. Klik langsung saja. Nah, langsung kita masukkan untuk X dan Y. X-nya berarti 4, 3, 7, 2, 5, 4. Kemudian untuk Y-nya ini 9, 2, 30, 9. Jika sudah, kita langsung klik OK saja. Nah, kalau seperti ini terjadi, kayak pertanyaan menghilang tiba-tiba ketika diklik OK, jangan khawatir, kita bisa klik kanan di table of content itu. Di sini ada peta KN, klik kanan, kemudian zoom to layer. Perlu teman-teman atau kita semua ketahui bahwa ketika kita mengklik OK langsung lalu hilang peta tersebut, maka itu digitasi pertama kita berhasil. Nah, setelah kita melakukan digitasi yang pertama, itu kita langsung ke digitasi yang kedua. Ingat supaya kita membuat digitasi itu atau digitasi itu berdasarkan pertemuan antara garis grid dari arah X dan juga Y. Nah, untuk digitasi dulu kita ambil di sini yang berkaitan dengan digitasi pertama. Kita klik seperti biasa. Di sini juga saya sudah melakukan digitasi 2 dan ketiga dan keempat karena untuk melakukannya itu sama seperti untuk kita melakukan digitasi yang pertama itu klik sesuaikan dulu antara garis atau garis gridnya Y dan X, kemudian klik kiri dan klik kanan, kemudian masukin angkanya dan kita langsung bisa klik OK seperti itu. Dan angkanya perlu disesuaikan dengan yang sesuai dengan garis gridnya. Nah, ketika sudah melakukan 4 titik digitasi, itu kita pilih georeferencing ini untuk melakukan tahap akhir dari tahap georeferencing kita. Itu klik update georeferencing. Dan gimana sih cara tahu bahwa georeferencing kita sudah berhasil atau belum? Klik ini, di sini ada building table, kita klik building table, kita klik dan kita lihat. Nah, di sini Xsearch, GeoSearch, Xmap, YMap dan lainnya itu sudah terisi semua. Itu menandakan bahwa georeferencing kita sudah berhasil. Nah, kemudian ada beberapa situasi yang menyebabkan atau georeferencing kita itu tidak berhasil, yaitu dengan menandakan ada beberapa kotakan atau tabel di sini tidak terisi oleh angka-angka. Itu mungkin bisa disebabkan oleh kurang teliti dalam memasukin angka dari gridnya, kemudian atau titik-titik koordinatnya, atau kurang presisi di dalam melakukan digitasi seperti itu.
Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.